Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rismayanti, NIM 2119222. Saya akan menjelaskan tentang standar nasional pendidikan, substandar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan. Langsung saja. Yang pertama, kita bahas standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas belajar mengajar lainnya. Standar sarana dan prasarana hendaknya memprioritaskan faktor jaminan keselamatan belajar anak dan kemantapan daya dukung proses pembelajaran. Persoalan sarana dan prasarana pendidikan terkait erat pembiayaan pendidikan, kemampuan pemerintah dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Sementara kalangan masyarakat ada yang menuntut pendidikan bebas. Hal ini merupakan tantangan berat bagi BSNP dalam merumuskan standar indikator pendidikan ini. Apalagi dalam kebijakan otonomi daerah, pembiayaan pendidikan kurang menjadi perhatian pada penguasa di daerah, maka dampak negatif bagi pendidikan akan menjadi ancaman baru. Standar sarana dan prasarana diwajibkan pada setiap satuan pendidikan untuk pemeliharaannya dan pengadaannya. Hal ini menjadi tantangan bagi bagian terbesar bagi satuan pendidikan di tanah air. Penetapan ini perlu menata sistem pengadaan dan perawatannya dengan melibatkan pihak-pihak orang tua siswa dan komunitas masyarakat di sekitar satuan pendidikan berada, termasuk kewajiban stakeholder mendampingi pemerintah dalam mendukung dan menjamin tersedianya fasilitas belajar yang layak bagi pendidikan. Indikator-indikator standar sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan. Namun, persyaratan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar berlangsung menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Kemudian, standar pengelolaan. Manajemen pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan menata jenjang pengelolaan pendidikan dalam standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah pusat, dan pembagian wewenang pengelolaan pendidikan ini seiring dengan kiat desentralisasi pemerintahan yang juga melibatkan pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 13 Ayat 1F melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada daerah mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Di satu sisi, dapat memacu tumbuh berkembangnya dunia pendidikan nasional untuk daerah yang berkembang kuat finansial dan sumber daya manusianya maju. Namun, pada pihak lain, dapat berdampak semakin mundurnya mutu dan pengelolaan pendidikan di daerah lain. Dengan demikian, dapat berakibat semakin lebarnya kesenjangan pendidikan di antara sesama anak bangsa. Grand Health mempertanyakan bagaimana bisanya pemerintah memanfaatkan evaluasi sebagai pengendalian
administrasi maupun konten pedagogik. Kaitan antara desentralisasi dan modernisasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha menembus birokrasi terpusat, bahwa evaluasi dapat saja menjadi dimensi keempat pemerintah yang dijadikan pengatur sistem hukum ekonomi dan kontrol ideologi. Desentralisasi berperan dalam konflik pengelolaan dan memberi kekuatan baru bagi legitimasi politik pemerintah. Manajemen pendidikan yang baik dan optimal dibutuhkan untuk mendukung sinergisnya proses pembelajaran, merupakan pokok pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan. Namun, kebutuhan daerah dan nasional juga menghendaki hubungan dan kerjasama demi pemenuhan kebutuhan bersama. Persoalan dalam aspek pengelolaan pendidikan yang dihadapi adalah kelambatan birokratis dan kurang jelasnya pola hubungan interaksi antara tiap jenjang manajemen. Satuan pendidikan sekolah merupakan otonomi semu, sebab manajemen yang dilakukan lebih banyak implementasi kebijakan top-down. Manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk mengembangkan otonomi pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah ada demokrasi dan independensi di situ? Yang jelas, manajemen berbasis sekolah merupakan kebijakan pusat, namun tanggung jawab dan beban yang dilimpahkan bagi setiap satuan pendidikan semakin besar. Sejauh manakah kesiapan di tingkat unit tersebut? Otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan merupakan kebijakan desentralisasi manajemen pendidikan yang menurut Doors sudah kebablasan sehingga mematikan perkembangan baru dari kota dan merugikan sekolah swasta. Otonomi daerah dan otonomi pendidikan atau desentralisasi dapat berdampak pada apa yang dilaksanakan di Jakarta atau di kota akan semakin jauh dan berbeda dengan apa yang dilakukan di daerah. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.